Ayyuhal ahibba, bahasa Al-Quran keren sekali. Diqqah, teliti, cermat. Apa perbedaan bima ta'maluna basir dan basirun bima ta'malun? Dalam bab takdim wa ta'khir, mengapa didahulukan kemudian mengapa diakhirkan? Ini sesuai dengan siyak atau konteks yang ada. Kita perhatikan, menarik sekali. Bima ta'maluna basir, dengan apa ta'maluna kalian lakukan, basirun, Allah maha mengetahui. Kalau ta'maluna didahulukan, maka kebanyakan berbicara tentang perbuatan atau amal-amal yang didahulukan. Seperti wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Berbicara tentang salat, berbicara tentang zakat, kemudian didahulukan bima ta'maluna, apa yang engkau kerjakan, basirun, Allah maha mengetahui. Tapi menariknya, kalau basirun bima ta'malun, basirun didahulukan, maka tentang sifat-sifat Allah yang didahulukan. Seperti apa? Seperti dalam ayat, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Didahulukan basirnya, maha mengetahuinya, maha melihat. Karena apa? Karena yang didahulukan adalah sifat-sifat Allah. Ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Maka ayuhal ahibba, kalau ta'malunah didahulukan, maka berkaitan dengan perbuatan atau pekerjaan seperti salat, zakat, dan yang lainnya. Tapi kalau basirun yang didahulukan, maka berbicara tentang sifat-sifat Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan waktu untuk bertadabbur dengan Al-Quran. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal ahibba, pernahkah kita bertanya-tanya apa perbedaan Ar-Rahman dan Rahim? Kata ini sangat akrab dengan kita, tetapi kadang dianggap sama. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian kita terjemah dengan kasih dan sayang. Terus apa perbedaan kasih dan sayang? Kalau kita hanya merujuk kepada bahasa Indonesia, maka tidak akan menemukan kedalaman makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini. Tayyib. Yang pertama, Ar-Rahman la yusufu illallah. Tidak bisa disifati kepada siapapun, hanya kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dengan Ar-Rahim. Terkadang Ar-Rahim disifatkan kepada makhluknya, seperti bil mu'minina raufur rahim, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dalam struktur atau saraf, bahwa Ar-Rahman ablagh minar rahim. Ziyadatul mabna, ziyadatul makna, bertambahnya struktur, bertambahnya huruf berpengaruh kepada makna. Ar-Rahman ada 5 huruf, Ar-Rahim ada 4 huruf. Apa artinya? Bahwa Rahman lebih luas kasih sayang Allah daripada Rahim. Maka ini berwazan fa'lan, ablagh min wazan al-fa'il. Tayyib. Sedangkan yang ketiga, bahwa Ar-Rahman bermakna al-huduth wa tajaddud, terus menerus, luas, luar biasa, karena berwazan fa'lan. Seperti ghadban, sangat marah, atshan, sangat haus, wazannya fa'lan. Sedangkan Ar-Rahim bermakna subut, inten, pasti, tetap. Maka dua sifat ini ada di awal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Terus menerus, tetap. Inilah sifat Allah yang sangat luar biasa, Rahman, Rahim. Dan berikutnya, bahwa Ar-Rahman, sebagaimana pendapat ulama, lebih luas daripada Ar-Rahim. Ar-Rahman untuk orang mukmin dan selain mukmin, seluruh mendapatkan, baik mukmin atau tidak mukmin, mendapatkan rahmat Allah. Sedangkan Rahim lil mukminin, hanya bagi orang-orang mukmin. Wakil, bahwa Ar-Rahman untuk orang mukmin dan kafir di dunia, sedangkan Ar-Rahim hanya untuk mukminin di akhirat nanti. Mengapa Allah menyebut kedua-duanya? Dikiranya Ar-Rahman hanya sementara, sedangkan Ar-Rahim terbatas. Sedangkan Rahman Rahim Allah terus menerus dan tidak pernah terbatas. Wallahu a'lam bissawab. Ayyuhal ahibba, tahukah kalian
bahwa kata harama adalah makna al-man'u mencegah dan al-quds suci dan juga sebuah kehormatan. Maka ada haram, muharram, ihram, muhrim, harim, hurmah, hirman, bukan kata-kata biasa. Dan bukan hanya larangan, tetapi dalam larangan ada kesucian, ada kehormatan. Mari kita lihat beberapa kata dari kata haram. Sesuatu yang dilarang adalah sesuatu yang menjadi sebuah kehormatan untuk tidak boleh disentuh. Di situ ada batasan-batasan. Kenapa kemudian disebut dengan Muharram? Karena bulan ini bulan yang penuh dengan kehormatan, bulan yang dipenuhi dengan kemuliaan, maka tidak boleh dikotori dengan dosa-dosa itu. Yang kemudian Baitul Haram, rumah Allah yang haram, bukan kemudian kotor di situ, tapi rumah tidak boleh dilakukan di dalamnya, maka dilarang untuk dilakukan. Ada muhrim, orang yang ihram, tidak boleh melakukan hal-hal yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah. Ada harim, yaitu perempuan suci atau istri, sehingga dia hanya boleh disentuh oleh suaminya, tidak boleh disentuh oleh orang lain. Ini adalah wanita yang sah. Hurmah misalkan, maknanya adalah kesucian, suci, sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Rahimun mahram, kerabat yang tidak boleh dinikahi, yang dilarang untuk dinikahi, makna larang, tapi di situ ada kehormatan. Maka haram bukan sesuatu yang hanya boleh dilakukan, tetapi di situ menjaga sebuah kehormatan, kehormatan untuk keluarga, kehormatan untuk jiwa, dan kebaikan untuk masyarakat. Maka hal-hal yang dilarang, hal-hal yang diharamkan adalah menuju sebuah kebaikan, menuju sebuah tatanan yang luar biasa. Sehingga al-hurmah maknanya adalah kehormatan. Baitul Haram, ihram, muhrim, harim, hirman, dan bulan Muharram memiliki falsafah sendiri. Wallahu a'lam bissawab.